Ada apa ini? Padahal biasanya... Hah? Kok hari ini dia aneh banget? Menurutku, tarian ini tetap nggak seindah tarian Nona Yanti. Anda benar. Iya. Kak Weni? Kebetulan banget kamu juga datang ke lelang ini. Jangan sentuh aku. Kak Haris, aku cuma mau lebih dekat sama Kak Weni. Kak Haris, ku dengar waktu itu saat aku demam dan mau makan kue kacang merah, kamu terobos hujan di tengah malam buat membelinya dan mengantar ke kediaman Lutfi. Sayangnya waktu itu aku demam tinggi, dan beberapa hari ini masih pemulihan, jadi belum sempat berterima kasih. Nona terlalu sungkan. Ini cuma searah. Sekalian karena searah. Waktu itu kamu menghilang selama 6 jam. Waktu pulang sekujur tubuhmu basah kuyup. Ini searah yang kamu maksud? Begitupun aku harus pikirkan baik-baik cara membalas kebaikanmu. Terserah Nona Yanti saja. Kalau begitu, nanti ajak Kak Weni juga ya. Kak Weni, kenapa wajahmu pucat sekali? Padahal yang sakit itu aku kan? Memangnya aku akrab denganmu? Putri dari wanita simpanan, urus dirimu baik-baik. Para tamu yang terhormat, acara lelang akan segera kita mulai. Kak Haris, Kak Weni itu kenapa? Gak apa-apa. Kita ke sana saja. Aku akan menikah dengan keluarga Mudra. Aku nggak bisa berharap Gandhi siapkan harta buatku. Aku harus siapkan lebih banyak barang berharga buat diriku sendiri di lelang ini. Kalau nggak setelah di keluarga suami, aku pasti diremehkan. Barang lelang pertama kita adalah Karang Putih Laut Timur. Harga awal 50 tael emas. 100 tel. 200 style. Kak Weni, aku juga suka barang ini. Kamu gak keberatan mengalah padaku kan? Gimana pun, uang saku bulanan yang ayah kasih padamu jauh lebih banyak dariku. Bukan cuma nggak lebih banyak. Uang saku bulananmu itu 100 tel emas. Sedangkan punyaku cuma 100 koin. Kalau bukan mengandalkan warisan yang ditinggalkan ibu, mungkin aku sudah lama mati kelaparan. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku punya 1 juta tel emas. 300 tel. 350 tel. 400 tel. 450 tel. Kak Weni, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jangan sampai nanti gak sanggup bayar. 1000 tel. 1000 tel? Banyak sekali. Kenapa aku merasa sekarang kamu nggak sanggup bayar? Weni, Aku sudah putuskan. Putra keluarga Mudra yang lumpuh itu, biar aku yang menikahinya.
Kamu sudah putuskan? Syukurlah, syukurlah. Keluarga Mudra sangat mendesak. Dalam setengah bulan kamu diminta menikah ke kota Baren. Kasih tahu ayah, kamu suka gaun pengantin yang gimana? Ayah akan minta penjahit di seluruh jenis jahit khusus buat kamu. Ayah, aku gantikan putri kesayangan ayah menikah. Apa nggak ada yang ayah mau katakan? Dengar apa yang kamu bilang. Putri luar nikah apa? Dia itu adikmu. Adik. Aku ini putri dari istri sah. Sedangkan dia anak dari hasil perselingkuhan. Aku nggak akan akui dia. Kamu... Katakan saja, apa mau kamu? Aku mau 1 juta tel emas. 1 juta tel emas? Kamu ini benar-benar gila. Kamu tahu nggak, 1 juta tel emas itu akan menguras habis harta keluarga Lutfi. Selain itu, habis aku menikah, utus Haris buat melindungi putri luar nikah kesayangan ayah. Haris? Bukannya dia itu pengawal kesukaanmu? Dulu kamu selalu ribut mau nikah sama dia. Sekarang, kamu mau nikah nggak mau dia? Jadi ayah setuju nggak? Baiklah. Di hari kamu nikah ke kota Baren. Untuk 2 hal ini, akan ayah penuhi. Dulu, putra keluarga Mudra sangat berjaya. Aku berebut memenjodohkan 2 keluarga. Awalnya mau carikan Yanti masa depan yang baik. Siapa sangka putra keluarga Mudra malah jadi lumpuh. Untung saja, kamu juga putriku. Asalkan kamu menikah ke sana, Yanti pun gak usah menderita. Tunggu. Kamu minta uang kan? Ayah masih bisa paham. Tapi kamu paling suka sama Haris. Tapi kenapa kamu malah rela meninggalkan dia buat Yanti? Yanti, manis banget. Aku suka banget. Bukannya kamu tanya aku, kenapa bisa merelakan dia? Karena kalian sama-sama menyukai Yanti. Aku menyesal 3 tahun lalu memilihmu jadi pengawal pribadiku. Mau jadi pengawal pribadiku gak semudah itu. Tinggi harus 161 cm, juga pandai bela diri. Mulai sekarang, kamu adalah pengawal pribadiku. Haris, gendong aku naik. Nona Weni, aku carikan bangku untuk Anda. Haris, aku takut gelap. Malam ini aku tidur di tempatmu ya. Nona Weni, ini gak sesuai norma.
Aku juga gak tahu kenapa bisa jatuh hati kepadamu. Mungkin karena sejak ibuku meninggal, hidupku terlalu kesepian. Tapi sudah 3 tahun, sudah ribuan hari bersama. Gimana pun aku mencoba mendekatimu, bulu matamu gak pernah bergetar sekalipun karena aku. Awalnya kukira kamu memang terlahir berhati dingin. Sampai suatu hari, Hei, Tuan Haris. Anda itu putra bangsawan Andira yang terhormat. Wanita kaya apa yang nggak bisa didapatkan? Kalau suka Yanti dalam pandangan pertama, kamu bisa rebut paksa saja. Yanti putri di luar nikah, kekurangan rasa aman. Kalau buru-buru mendekatinya, malah menakutinya. Aku mau pelan-pelan. Sudahlah. Aku kira dengan Nona Weni menggodamu tiap hari, hatimu akan tergerak. Oh ya? Aku tetap gak tertarik. Dia bahkan gak sebanding dengan selai rambut Yanti. kamu tahu nggak? Sejak saat itu, aku nggak lagi menyukaimu. Nona Weni ada apa mencariku? Haris, kamu selalu begini, menatap lukisan wajah Yanti dan terbawa perasaan. Tapi waktu sama aku, kamu malah kayak biksu yang gak punya nafsu. Nona Weni, kalau gak ada urusan, cepatlah keluar. Aku mau istirahat. Besok ada lelang di pavilion Gairus, kamu ikut aku. Aku gak enak badan. Yanti juga akan datang. Aku mengerti. Ternyata benar. Begitu menyebut nama Yanti, semua prinsipmu bisa diabaikan. Tenang saja. Sebentar lagi, aku sendiri yang akan antar kamu ke sisi Yanti. Ada apa ini? Padahal biasanya... Kok hari ini dia aneh banget? Menurutku, tarian ini tetap nggak seindah tarian Nona Yanti. Anda benar. Iya. Kak Weni? Kebetulan banget, kamu juga datang ke lelang ini. Jangan sentuh aku. Kak Haris, aku cuma mau lebih dekat sama Kak Weni. Kak Haris, ku dengar waktu itu saat aku demam dan mau makan kue kacang merah, kamu terobos hujan di tengah malam buat membelinya dan mengantar ke kediaman Lutfi. Sayangnya waktu itu aku demam tinggi dan beberapa hari ini masih pemulihan, jadi belum sempat berterima kasih. Nona terlalu sungkan. Ini cuma searah. Sekalian karena searah. Waktu itu kamu menghilang selama 6 jam. Waktu pulang sekujur tubuhmu basah kuyup. Ini searah yang kamu maksud? Begitupun aku harus pikirkan baik-baik cara membalas kebaikanmu. Terserah Nona Yanti saja.
Kalau begitu, nanti ajak Kak Weni juga ya. Kak Weni, kenapa wajahmu pucat sekali? Padahal yang sakit itu aku kan? Memangnya aku akrab denganmu? Putri dari wanita simpanan, urus dirimu baik-baik. Para tamu yang terhormat, acara lelang akan segera kita mulai. Kak Haris, Kak Weni itu kenapa? Nggak apa-apa. Kita ke sana saja. Aku akan menikah dengan keluarga Mudra. Aku nggak bisa berharap Gandhi siapkan harta buatku. Aku harus siapkan lebih banyak barang berharga buat diriku sendiri di lelang ini. Kalau nggak setelah di keluarga suami, aku pasti diremehkan. Barang lelang pertama kita adalah Karang Putih Laut Timur. Harga awal 50 tael emas. 100 tel. 200 style. Kak Weni, aku juga suka barang ini. Kamu gak keberatan mengalah padaku kan? Gimana pun, uang saku bulanan yang ayah kasih padamu jauh lebih banyak dariku. Bukan cuma nggak lebih banyak. Uang saku bulananmu itu 100 tel emas. Sedangkan punyaku cuma 100 koin. Kalau bukan mengandalkan warisan yang ditinggalkan ibu, mungkin aku sudah lama mati kelaparan. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku punya 1 juta tel emas. 300 tel. 350 tel. 400 tel. 450 tel. Kak Weni, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jangan sampai nanti gak sanggup bayar. 1000 tel. 1000 tel? Banyak sekali. Kenapa aku merasa sekarang kamu nggak sanggup bayar? Nona Yanti, apa Anda masih mau menawar? Tunggu sebentar. Cepat pulang dan cari pengurus Listo. Suruh dia antar lebih banyak uang ke sini. Baik. Kak Weni tahu sendiri, berapapun yang ku minta, ayah akan penuhi kemauanku. Itu kan dulu. Sekarang, uang keluarga Lutfi ada padaku. Ayah mana punya uang lagi buat gengsi putri kesayangannya. Baiklah, Kak Weni, kita lihat saja nanti. Nona Yanti, uang kita gak cukup. Apa? Dengan begitu, Karang Putih Laut Timur ini Tunggu! Aku beli semuanya. Tapi Tuan, maksud Anda? Aku pengawal Tuan Haris, Cokro. Atas perintah Tuan Haris, semua barang lelang yang diminati Nona Yanti hari ini akan kami beli semua. Tuan Haris, pewaris keluarga yang di bangsawan Adira, orang paling berkuasa di kota Nami. Bukannya dia nggak tertarik pada wanita? Kok mau beli semua barang lelang demi Nona Yanti? Tampaknya Nona Yanti ini akan naik derajat. Mohon tanya, di mana Tuan Haris? Boleh aku berterima kasih langsung padanya? Sekarang Tuan Haris nggak bisa datang. Tunggu waktunya tiba, beliau akan segera menemui Anda. Kak Weni, kamu masih mau lanjut menawar? Aku lupa. Tuan Haris mau beli semua barang lelang buat aku. Kalau Kak Weni mau menawar lagi, mungkin akan bangkrut. Dimanapun, siapa yang nggak tahu kalau di seluruh kota Nami, keluarga Yandi yang paling kaya. Porselen istana kualitas terbaik. Beli! Gading mamut, Beli! batu giok kristal, Beli! mutiara malam kualitas terbaik. Harga awal 200 tael emas. Beli!
Apa Tuan Haris nggak bisa tinggalkan satu pun buat orang lain? Maaf, Nona Weni. Semua hadiah ini dari Tuan Haris buat Nona Yanti. Beliau berharap Nona Yanti bisa bersenang-senang di lelang hari ini. Soal yang lain, bukan jadi pertimbangannya. Haris, hebat ya kamu. Kamu benar-benar hebat. Selamat ya, selamat ya. Selamat Nona Yanti memang hebat. Iya benar. Ke kedai arak di pasar gelap. Baik. Cuma arak yang bisa menemaniku. Kak Weni, kamu mau main ke pasar gelap ya? Belakangan ini aku sangat suntuk. Aku ikut ya? Nggak boleh. Kak Haris, menurutmu kenapa Tuan Haris baik banget sama aku? Padahal aku nggak pernah ketemu dia. Karena dia menyukaimu. Ah, Kak Haris, jangan bercanda. Pria paling mengerti pria. Di mana uang dihabiskan, di sanalah cintanya. Apalagi Nona Yanti sangat baik. Wajar kalau dia jatuh hati padamu. Kalau begitu, apakah Haris juga menyukaiku? Kalau kalian mau bermesraan, turun saja. Ini kereta kudaku. Maaf Kak Weni, aku sudah berisik. Aku nggak akan bicara lagi. Kelihatannya, semua pria cuma akan menyukai wanita yang pura-pura lemah. Taruhan gak bisa disesali. Ini punya aku. Aku juga mau. Aku dulu Aku mau. Nona, arak Anda. Nona Yanti, tidak baik terlalu banyak minum. Padahal dia pengawal pribadiku. Tapi sekarang dia malah menjaga Yanti. Hai Nona Weni, mari kita minum segelas. Kami sudah lama ingin berkenalan denganmu. Wajahmu ini benar-benar lebih cantik dari yang dirumorkan. Iya, jangan malu. Kamu sudah datang ke sini. Ngapain jual mahal lagi? Iya benar. Hei, jangan pergi. Ayolah. Pergi kalian semua. Oh iya, baik. Iya, ayo, pergi. Yang nggak tahu akan mengira kamu pengawal pribadinya. Maaf, aku nggak lihat. Nggak lihat. Atau mungkin kamu nggak mau lihat. Nona Weni, kamu sudah mabuk. Tenang saja, sebentar lagi aku akan menikah. Kamu akan bisa melindungi Yanti sepuasnya. Hari ini, hal yang paling dinantikan para tamu sudah tiba. Roger melawan Jackie. Mulai pasang taruhannya. Roger! Jackie! Kak Weni, Hah? Yanti, hati-hati. Roger! Ayo Roger! Jackie! Roger! Ayo Jackie!
Kak Haris, padahal kamu pengawalnya Kak Weni. Kenapa pada akhirnya malah cuma melindungi aku? Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya ikut ke sini. Nggak usah menyalahkan diri. Sekalipun diulang 100 kali, aku tetap menyelamatkanmu dulu. Kenapa? Karena aku suka... Karena aku suka... Kak Weni, kamu sudah sadar? Gimana kondisimu? Sudah membaik? Ini semua salahku. Selama ada kamu di sini, mana mungkin aku bisa baik? Aku cuma peduli padamu, Kak Weni. Nona Weni, situasinya darurat. Aku nggak sempat bereaksi. Jangan menyalahkan Nona Yanti. Hal seperti ini nggak akan terulang lagi. Iya, aku nggak akan kasih kamu kesempatan menyakitiku lagi. Panggil Haris ke sini. Baik, Nona Weni. Dengar Haris, sebagai pengawalku, kamu gagal melindungi majikan. Aku menghukummu. Kamu gak keberatan kan? Putra bangsawan yang terhormat di depan orang mungkin gak akan menyangka kalau suatu hari nanti akan ada yang berani menghukum cambuk. Benar, dia itu putra tunggal keluarga Yandi bangsawan Adira. Biasanya semua berlomba-lomba menjilatnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tapi sekarang, aku malah mau mencambuknya. Haris, kamu cuma diam. Sebenarnya kamu bisa langsung pergi, tapi kamu cuma diam saja. Semua ini demi Yanti, demi bisa tetap tinggal di sisiku, agar bisa mendekati Yanti. Aku gak keberatan. Berlutut. Jangan! Jangan! Kak Weni, pukul saja aku kalau mau. Ini bukan salah Kak Haris. Minggir! Kak Weni, aku yang membuatmu terluka. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Nona Yanti, ini gak ada kaitannya denganmu. Yanti, kamu gak apa-apa? Keluar! Setelah menikah di kota Baren, aku gak bisa lihat lagi pemandangan di kota Nami. Tapi, orang-orang di sini gak pantas dirindukan. Kamu siapa? Kamu menyinggung orang yang gak bersalah. Siapa? Siapa yang memperlakukanku begini?
Hal yang Anda perintahkan sudah aku kerjakan. Haris yang suruh orang mencambukku. Cuma karena aku nggak sengaja mencambuk Yanti sekali. Dia suruh orang mencambukku 99 kali. Bawa dia ke balai pengobatan. Baik. Pengawal itu tampan banget. Bahkan perhatian banget sama majikannya. Benar, luka cambuk kecil saja dia sampai panik setengah mati. Coba lihat saja dia. Sekujur tubuhnya terluka, nggak ada yang peduli. Shh. Kenapa? Padahal aku ingin melupakannya. Tapi hatiku masih sakit seperti ini. Weni, jangan menangis. Gak akan ada yang peduli. Besok itu pesta ulang tahun Yanti. Belakangan ini dia sering menangis di depan ayah. Katanya mau memperbaiki hubungan denganmu. Kamu ikut hadir ya? Gak mau. Kamu merajuk kenapa? Ini mungkin terakhir kalinya kamu menghadiri pesta ulang tahun Yanti. Setelah kamu menikah. Menurutmu, aku perlu datang? Perlu. Baiklah, kuturuti keinginanmu. Sejak kecil, kamu memang patuh dan pengertian. Makanya ayah sayang sekali. Tentu saja, Yanti memang paling patuh. Ayo, kamu juga ikut minum. Sama ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku bersulang untuk kalian. Weni itu putri kesayangan keluarga Lutfi. Pesta ulang tahunnya tentu harus diadakan dengan meriah. Ayah paling baik. Kalau ibu bagaimana? Ibu juga paling baik. Semuanya baik. Weni memang anak yang baik. Kak Weni sudah datang? Kau, Weni, cepat duduk di sana. Ayo, jangan sungkan. Karya, izinkanlah aku masuk ke kediaman ini. Gimanapun, aku sudah melahirkan anak Tuan Gandhi. Gandhi, dulu waktu kamu memohon pada ayahku agar aku dinikahkan padamu, kamu pernah menjamin pada keluarga Jaren akan sehidup semati denganku. Tapi sekarang, anak wanita simpananmu ini malah cuma lebih muda setengah tahun dari Weni. Karya, jangan menyalahkan Tuan Gandhi. Aku gak tanya padamu. Aku mencintai dia dan mau menikahi dia jadi istri setara. Kami kesini cuma buat mengabarimu saja. Kamu, selingkuhanmu ini mau dijadikan istri sah? Kamu mau biarkan putri hasil perselingkuhan ini jadi adik Weni? Kamu, coba kamu ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Ibu, 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 ibu. Kak Weni, ayo kita pergi. Yanti, hari ini kedatangan begitu banyak tuan muda. Jangan-jangan keluarga Lutfi mau menjodohkanmu. Tapi aku dengar kamu sudah dijodohkan ke keluarga Mudra. Janji pernikahan itu sudah lama dibatalkan. Baguslah kalau begitu.
Walau keluarga muda sangat berkuasa di wilayah utara, punya posisi tinggi, putranya itu sudah lumpuh. Menikah sama dia, bukannya akan jadi janda hidup. Yanti, lihatlah. Hari ini kedatangan begitu banyak putra bangsawan. Cepat katakan, mana yang kamu suka? Iya, katakan cepat. Yang aku suka, pertama, harus mencintaiku. Bahkan mau mengukir namaku di dadanya. Kedua, ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya untukku. Yang ketiga, Tuan Haris datang mengantar hadiah. Selamat ulang tahun, Nona Yanti. Semoga selalu bahagia. Satu set perhiasan kepala bertahta ruby, sepasang gelang giok imperial, sepasang giok rui kualitas terbaik, satu lukisan Phoenix. Perhiasan bertata rubi itu barang yang diimpikan semua putri bangsawan. Gelang giok imperial itu benar-benar langka. Giak Ruye itu, seingatku sudah lama nggak beredar. Lukisan Phoenix itu, lukisan terakhir Master Wijul. Nilainya sulit diperkirakan. Apa? Ini sebuah pemberian Tuan Haris. Kabarnya di lelang sebelumnya, Tuan Haris utus orang beli semua barang lelang buat Nona Yanti. Sekarang harus mengantar hadiah ulang tahun semahal ini. Tampaknya Nona Yanti akan segera naik daun. terima kasih Tuan Haris. Nona Yanti nggak usah sungkan. Tuan Haris sudah bilang, nggak perlu sungkan padanya. Tuan Haris benar-benar memanjakan Yanti. Iya, disukai Tuan Haris. Itu adalah keberuntungan buat putri kami. Tuan dan Nyonya terlalu sungkan. Sekeluarga nggak perlu sungkan begitu. Sekeluarga. Dengar ucapan pengawal Cokro barusan. Jangan-jangan Tuan Haris mau menjalin pernikahan sama keluarga Lutfi. Iya, benar. Coba lihat Nona Yanti. Dia benar-benar disayangi semua orang. Justru Nona Weni, padahal dia putri dari istri sah. Paras dan karakternya juga paling menonjol. Iya. Tapi justru dia nggak disayang. Hah. Kak Weni, kenapa menikmati angin sendirian di sini? Sepi banget. Kenapa? Gak ada tamu? Gak ada ayah? Akhirnya kamu rela lepas topengmu itu. Kamu tahu nggak? Ayah bilang padaku, kamu akan menikah sama orang lumpuh. Dulu, ibumu saja nggak bisa menandingi ibuku. Sekarang, kamu juga nggak bisa menandingiku. Kamu ulangi lagi? Aku bilang, dulu ibumu memang pantas mati karena susah melahirkan. Dia... Kak Weni, jangan! Kamu nggak apa-apa kan? Jangan salahkan Kak Weni, aku yang bikin Kak Weni marah. Yanti, kamu gak apa-apa kan? Cepat biar ibu lihat. Aku nggak apa-apa, Bu. Asalkan Kak Weni nggak marah lagi. Sekalipun dia menamparku lagi, aku akan terima. Weni, kamu sudah lupa ya tata krama keluarga Lutfi? Jahat sekali. Hari ini bahkan ulang tahun Nona Yanti. Gimana pun, ibunya meninggal muda. Dilahirkan tapi nggak dididik. Makanya hatinya sepicik ini. Ditambah lagi Nona Yanti, begitu disayangi, sudah pasti dia merasa iri. Barusan aku gak menamparnya. Tapi, kalau kalian mau berpikir begitu, Kamu! aku akan tampar. Anak durhaka! Benar-benar kurang ajar ya. Salah. Ajar sekali.
Nona Weni, Ada apa? Aku menamparnya sekali. Kamu akan balas 99 kali. apa maksudnya? Jangan-jangan dia tahu soal kejadian waktu itu. Nona Weni, kamu punya segalanya. Kenapa masih menindas Nona Yanti? Aku punya segalanya. Aku punya apa? Saat dia datang, ibuku emosi sampai susah melahirkan, akhirnya meninggal. Begitu masuk ke kediaman Lutfi, dia merebut kamar yang disiapkan ibuku untukku. Merebut pakaianku, perhiasanku, dan segalanya milikku. Bahkan setelah ibuku meninggal, temanku satu-satunya Vivi juga direbut dan disiksa sampai mati. Vivi itu cuma seekor burung. Gak mungkin. Nona Yanti paling suka burung. Selain itu ku dengar Nona Yanti yang hidupnya susah. Terserah mau percaya atau enggak. Nona Weni, aku mau istirahat beberapa hari. Terserah kamu. Aku mau istirahat beberapa hari. Tuan Haris, Tuan Bangsawan akan marah kalau tahu. Ukir, Harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. pergi ke tebing bulan. Gak bisa Tuan Haris, tempat itu sangat berbahaya. Anda masih berdarah, Tuan. Ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya buat aku. Pergi sekarang. Baik. Ibu, aku akan menikah dengan putra keluarga Mudra yang lumpuh. Aku cukup puas dengan pernikahan ini. Setidaknya Yudi nggak punya wanita simpanan. Oh iya, pengawal pribadi yang aku ceritakan sebelumnya, aku nggak mau lagi. Besok, waktu aku berangkat ke kota Baren, aku akan resmi kasihkan dia untuk Yanti. Setelah itu, aku nggak akan menoleh lagi. Ibu tenang saja, aku nggak akan kayak ibu. Mencintai orang, sampai rela mengorbankan nyawa. Itu terlalu bodoh. Aku akan jalani hidup ini dengan baik. Hidup dengan sangat baik.
Nona Weni, waktu aku pulang, nggak sengaja ditabrak kereta kuda. Butuh istirahat 2 hari lagi. Sementara aku nggak bisa melindungimu. Ditabrak kereta kuda. Luka itu jelas-jelas jatuh karena manjat tebing. Terserah. Terima kasih Nona Weni. Haris, mulai besok kita nggak akan ada hubungan dan nggak akan ketemu lagi. Salam, Tuan. Nona Yanti di kamar mana? Ada di atas. Terima kasih. Silakan. Bersulang. Oh ya, bunga itu apa benar sesulit itu dipetik? Betul. Tempat kayak tebing bulan itu, bahkan pasukan elit istana saja nggak berani sembarang masuk. Dia beneran nekat pergi ke sana. Oh iya, aku juga dengar setelah pulang dari pesta ulang tahun, dia mengukir namamu di dadanya. Tampaknya dia beneran menyukaimu. Benar, kalau sampai dia memetik bunga itu, bukannya Yanti harus menyerahkan diri buat membalas perasaannya. Dia cuma seorang pengawal. Memangnya pantas. Sekarang aku ini, orang yang disukai, putra keluarga Yandi. Tapi Kak Haris itu memang tampan kalau dibiarkan buat jadi kekasihku. Bukannya nggak bisa. Kamu gak takut kalau dia tahu? Kenapa kalau tahu? Namanya pria, dikasih sedikit manis saja, dia akan tetap tinggal di sisiku lagi dan setia padaku. Siapa suruh kamu masuk tanpa ketuk pintu? Kamu tahu siapa aku? Kalau sampai mengganggu tamu penting kayak kami, berapa nyawamu yang hina itu bisa menebusnya? Maaf, Nona. Mohon maaf sekali. Nona, karena ada seorang tuan buru-buru mencari Anda. Makanya aku... Tuan, sebelah sini. Mohon maaf, Tuan. Aku salah ingat ruang pribadinya. Nggak masalah. Silakan. Siapa yang begitu nggak tahu diri, beraninya menggangguku? Kak Haris, kenapa kamu di sini? Tadi aku kaget, makanya... Nggak masalah. Kamu keluar dulu. Baik. Aku nggak ganggu kalian kan? Mana mungkin. Ambillah. Ini buat kamu. Ini bunga duri merah. Kak Haris, makasih ya. Kamu baik banget padaku. Nona Weni, ini Pindahan. Pindah ke tempat lain. biar ku bantu. Nggak perlu. Kamu ada tugas lain. Apa? Beli seporsi kacang berangan panggang. Antar ke kediaman lama Lutfi buat Yanti. Kenapa? Nanti kamu akan tahu. Baiklah. Oh ya, di sini ada sepucuk surat. Bawa sekalian buat Yanti. Baik. Nona Weni, alamat tempat tinggal barumu beritahu pengurus Listo. Aku akan menyusul nanti. Sebagai pengawal pribadimu, aku harus selalu menjagamu.
Haris, selamat tinggal. Apa? Gak ada apa-apa. Pergilah. Jangan bergerak. Nanti lukisan wajah tampanmu itu jelek. Nona Weni, aku nggak tahan lagi. Aku gak peduli. Kamu itu pengawalku, harus menuruti perkataanku. Boleh gerak kalau kuizinkan. Weni, Aku sudah putuskan. Putra keluarga Mudra yang lumpuh itu, biar aku yang menikahinya. kamu sudah putuskan? Syukurlah, syukurlah. Keluarga Mudra sangat mendesak. Dalam setengah bulan kamu diminta menikah ke kota Baren. Kasih tahu ayah, kamu suka gaun pengantin yang gimana? Ayah akan minta penjahit di seluruh jenis jahit khusus buat kamu. Ayah, aku gantikan putri kesayangan ayah menikah. Apa nggak ada yang ayah mau katakan? Dengar apa yang kamu bilang. Putri luar nikah apa? Dia itu adikmu. Adik. Aku ini putri dari istri sah. Sedangkan dia anak dari hasil perselingkuhan. Aku nggak akan akui dia. Kamu... Katakan saja, apa mau kamu? Aku mau 1 juta tel emas. 1 juta tel emas? Kamu ini benar-benar gila. Kamu tahu nggak, 1 juta tel emas itu akan menguras habis harta keluarga Lutfi. Selain itu, habis aku menikah, utus Haris buat melindungi putri luar nikah kesayangan ayah. Haris? Bukannya dia itu pengawal kesukaanmu? Dulu kamu selalu ribut mau nikah sama dia. Sekarang, kamu mau nikah nggak mau dia? Jadi ayah setuju nggak? Baiklah, di hari kamu nikah ke kota Baren. Untuk 2 hal ini, akan ayah penuhi. Dulu putra keluarga Mudra sangat berjaya. Aku berebut memenjodohkan 2 keluarga. Awalnya mau carikan Yanti masa depan yang baik. Siapa sangka putra keluarga Mudra malah jadi lumpuh. Untung saja, kamu juga putriku. Asalkan kamu menikah ke sana, Yanti pun gak usah menderita. Tunggu. Kamu minta uang kan? Ayah masih bisa paham. Tapi kamu paling suka sama Haris. Tapi kenapa kamu malah rela meninggalkan dia buat Yanti?
Yanti, manis banget. Aku suka banget. Bukannya kamu tanya aku, kenapa bisa merelakan dia? Karena kalian sama-sama menyukai Yanti. Aku menyesal 3 tahun lalu memilihmu jadi pengawal pribadiku. Mau jadi pengawal pribadiku gak semudah itu. Tinggi harus 161 cm, juga pandai bela diri. Mulai sekarang, kamu adalah pengawal pribadiku. Haris, gendong aku naik. Nona Weni, aku carikan bangku untuk Anda. Haris, aku takut gelap. Malam ini aku tidur di tempatmu ya. Nona Weni, ini gak sesuai norma. Haris, tolong aku. Aku juga gak tahu kenapa bisa jatuh hati kepadamu. Mungkin karena sejak ibuku meninggal, hidupku terlalu kesepian. Tapi sudah 3 tahun, sudah ribuan hari bersama. Gimanapun aku mencoba mendekatimu, bulu matamu gak pernah bergetar sekalipun karena aku. Awalnya kukira kamu memang terlahir berhati dingin. Sampai suatu hari, Hei, Tuan Haris. Anda itu putra bangsawan Andira yang terhormat. Wanita kaya apa yang nggak bisa didapatkan? Kalau suka Yanti dalam pandangan pertama, kamu bisa rebut paksa saja. Yanti putri di luar nikah, kekurangan rasa aman. Kalau buru-buru mendekatinya, malah menakutinya. Aku mau pelan-pelan. Sudahlah. Aku kira dengan Nona Weni menggodamu tiap hari, hatimu akan tergerak. Oh ya? Aku tetap gak tertarik. Dia bahkan gak sebanding dengan selai rambut Yanti. kamu tahu nggak? Sejak saat itu, aku nggak lagi menyukaimu. Nona Weni ada apa mencariku? Haris, kamu selalu begini, menatap lukisan wajah Yanti dan terbawa perasaan. Tapi waktu sama aku, kamu malah kayak biksu yang gak punya nafsu. Nona Weni, kalau gak ada urusan, cepatlah keluar. Aku mau istirahat. Besok ada lelang di pavilion Gairus, kamu ikut aku. Aku gak enak badan. Yanti juga akan datang. Aku mengerti. Ternyata benar. Begitu menyebut nama Yanti, semua prinsipmu bisa diabaikan. Tenang saja, sebentar lagi aku sendiri yang akan antar kamu ke sisi Yanti.
Ada apa ini? Padahal biasanya... Hah? Kok hari ini dia aneh banget? Menurutku, tarian ini tetap nggak seindah tarian Nona Yanti. Anda benar. Iya, Kak Weni? Kebetulan banget, kamu juga datang ke lelang ini. Jangan sentuh aku. Kak Haris, aku cuma mau lebih dekat sama Kak Weni. Kak Haris, ku dengar waktu itu saat aku demam dan mau makan kue kacang merah, kamu terobos hujan di tengah malam buat membelinya dan mengantar ke kediaman Lutfi. Sayangnya waktu itu aku demam tinggi, dan beberapa hari ini masih pemulihan, jadi belum sempat berterima kasih. Nona terlalu sungkan. Ini cuma searah. Sekalian karena searah. Waktu itu kamu menghilang selama 6 jam. Waktu pulang sekujur tubuhmu basah kuyup. Ini searah yang kamu maksud? Begitupun aku harus pikirkan baik-baik cara membalas kebaikanmu. Terserah Nona Yanti saja. Kalau begitu, nanti ajak Kak Weni juga ya. Kak Weni, kenapa wajahmu pucat sekali? Padahal yang sakit itu aku kan? Memangnya aku akrab denganmu? Putri dari wanita simpanan, urus dirimu baik-baik. Para tamu yang terhormat, acara lelang akan segera kita mulai. Kak Haris, Kak Weni itu kenapa? Gak apa-apa. Kita ke sana saja. Aku akan menikah dengan keluarga Mudra. Aku nggak bisa berharap Gandhi siapkan harta buatku. Aku harus siapkan lebih banyak barang berharga buat diriku sendiri di lelang ini. Kalau nggak setelah di keluarga suami, aku pasti diremehkan. Barang lelang pertama kita adalah Karang Putih Laut Timur. Harga awal 50 tael emas. 100 tel. 200 style. Kak Weni, aku juga suka barang ini. Kamu gak keberatan mengalah padaku kan? Gimana pun, uang saku bulanan yang ayah kasih padamu jauh lebih banyak dariku. Bukan cuma nggak lebih banyak. Uang saku bulananmu itu 100 tel emas. Sedangkan punyaku cuma 100 koin. Kalau bukan mengandalkan warisan yang ditinggalkan ibu, mungkin aku sudah lama mati kelaparan. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku punya 1 juta tel emas. 300 tel. 350 tel. 400 tel. 450 tel. Kak Weni, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jangan sampai nanti gak sanggup bayar. 1000 tel. 1000 tel? Banyak sekali. Kenapa aku merasa sekarang kamu nggak sanggup bayar? Nona Yanti, apa Anda masih mau menawar? Tunggu sebentar. Cepat pulang dan cari pengurus Risto. Suruh dia antar lebih banyak uang ke sini. Baik. Kak Weni tahu sendiri, berapapun yang ku minta,
ayah akan penuhi kemauanku. Itu kan dulu. Sekarang, uang keluarga Lutfi ada padaku. Ayah mana punya uang lagi buat gengsi putri kesayangannya. Baiklah, Kak Weni, kita lihat saja nanti. Nona Yanti, uang kita gak cukup. Apa? Dengan begitu, Kara Putih Laut Timur ini Tunggu! Aku beli semuanya. Tapi Tuan, maksud Anda? Aku pengawal Tuan Haris, Cokro. Atas perintah Tuan Haris, semua barang lelang yang diminati Nona Yanti hari ini akan kami beli semua. Tuan Haris, pewaris keluarga yang di bangsawan Adira, orang paling berkuasa di kota Nami. Bukannya dia nggak tertarik pada wanita? Kok mau beli semua barang lelang demi Nona Yanti? Tampaknya Nona Yanti ini akan naik derajat. Mohon tanya, di mana Tuan Haris? Boleh aku berterima kasih langsung padanya? Sekarang Tuan Haris nggak bisa datang. Tunggu waktunya tiba, beliau akan segera menemui Anda. Kak Weni, kamu masih mau lanjut menawar? Aku lupa. Tuan Haris mau beli semua barang lelang buat aku. Kalau Kak Weni mau menawar lagi, mungkin akan bangkrut. Gimanapun, siapa yang nggak tahu kalau di seluruh kota Nami, keluarga Yandi yang paling kaya. Porselen istana kualitas terbaik. Beli! Gading mamut, Beli! batu geokristal, Beli! mutiara malam kualitas terbaik. Harga awal 200 style emas. Beli! Apa Tuan Haris? Nggak bisa tinggalkan satu pun buat orang lain. Maaf, Nona Weni. Semua hadiah ini dari Tuan Haris buat Nona Yanti. Beliau berharap Nona Yanti bisa bersenang-senang di lelang hari ini. Soal yang lain, bukan jadi pertimbangannya. Haris, hebat ya kamu. Kamu benar-benar hebat. Selamat ya, selamat ya. Selamat Nona Yanti memang hebat. Iya benar. Ke kedai arak di pasar gelap. Baik, Cuma arak yang bisa menemaniku. Kak Weni, kamu mau main ke pasar gelap ya? Belakangan ini aku sangat suntuk. Aku ikut ya? Nggak boleh. Kak Haris, menurutmu kenapa Tuan Haris baik banget sama aku? Padahal aku nggak pernah ketemu dia. Karena dia menyukaimu. Ah, Kak Haris, jangan bercanda. Pria paling mengerti pria. Di mana uang dihabiskan, di sanalah cintanya. Apalagi Nona Yanti sangat baik. Wajar kalau dia jatuh hati padamu. Kalau begitu, apakah Haris juga menyukaiku? Kalau kalian mau bermesraan, turun saja. Ini kereta kudaku. Maaf Kak Weni, aku sudah berisik. Aku nggak akan bicara lagi. Kelihatannya, semua pria cuma akan menyukai wanita yang pura-pura lemah. taruhan gak bisa disesali. Ini punya aku. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku mau. Nona, arak Anda.
Nona Yanti, tidak baik terlalu banyak minum. Padahal dia pengawal pribadiku. Tapi sekarang dia malah menjaga Yanti. Hai Nona Weni, mari kita minum segelas. Kami sudah lama ingin berkenalan denganmu. Wajahmu ini benar-benar lebih cantik dari yang dirumorkan. Iya, jangan malu. Kamu sudah datang ke sini. Ngapain jual mahal lagi? Iya benar. Hei, jangan pergi. Ayolah. Pergi kalian semua. Oh iya, baik. Ayo, pergi. Yang gak tahu akan mengira kamu pengawal pribadinya. Maaf, aku nggak lihat. Nggak lihat. Atau mungkin kamu nggak mau lihat. Nona Weni, kamu sudah mabuk. Tenang saja, sebentar lagi aku akan menikah. Kamu akan bisa melindungi Yanti sepuasnya. Hari ini, hal yang paling dinantikan para tamu sudah tiba. Roger melawan Jackie. Mulai pasang taruhannya. Roger! Jackie! Kak Weni, Hah? Yanti, hati-hati. Roger! Ayo Roger! Ayo Jackie! Kak Haris, padahal kamu pengawalnya Kak Weni. Kenapa pada akhirnya malah cuma melindungi aku? Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya ikut ke sini. Nggak usah menyalahkan diri. Sekalipun diulang 100 kali, aku tetap menyelamatkanmu dulu. Kenapa? Karena aku suka. Karena aku suka. Kak Weni, kamu sudah sadar? Gimana kondisimu? Sudah membaik? Ini semua salahku. Selama ada kamu di sini, mana mungkin aku bisa baik? Aku cuma peduli padamu, Kak Weni. Nona Weni, situasinya darurat. Aku nggak sempat bereaksi. Jangan menyalahkan Nona Yanti. Hal seperti ini nggak akan terulang lagi. Iya, aku nggak akan kasih kamu kesempatan menyakitiku lagi. Panggil Haris ke sini. Baik, Nona Weni. Dengar Haris, sebagai pengawalku, kamu gagal melindungi majikan. Aku menghukummu. Kamu gak keberatan kan? Putra bangsawan yang terhormat di depan orang mungkin gak akan menyangka kalau suatu hari nanti akan ada yang berani menghukum cambuk. Benar,
Dia itu putra tunggal keluarga Yandi bangsawan Adira. Biasanya semua berlomba-lomba menjilatnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tapi sekarang, aku malah mau mencambuknya. Haris, kamu cuma diam. Sebenarnya kamu bisa langsung pergi, tapi kamu cuma diam saja. Semua ini demi Yanti, demi bisa tetap tinggal di sisiku, agar bisa mendekati Yanti. Aku nggak keberatan. Berlutut. Jangan! Jangan! Kak Weni, pukul saja aku kalau mau. Ini bukan salah Kak Haris. Minggir! Kak Weni, aku yang membuatmu terluka. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Nona Yanti, ini nggak ada kaitannya denganmu. Yanti, kamu nggak apa-apa? Keluar! Setelah menikah di kota Baren, aku nggak bisa lihat lagi pemandangan di kota Nami. Tapi, orang-orang di sini gak pantas dirindukan. Kamu siapa? Kamu menyinggung orang yang gak bersalah. Siapa? Siapa yang memperlakukanku begini? Hal yang Anda perintahkan sudah aku kerjakan. Haris yang suruh orang mencambukku. Cuma karena aku nggak sengaja mencambuk Yanti sekali. Dia suruh orang mencambukku 99 kali. Bawa dia ke balai pengobatan. Baik. Pengawal itu tampan banget. Bahkan perhatian banget sama majikannya. Benar, luka cambuk kecil saja dia sampai panik setengah mati. Coba lihat saja dia. Sekujur tubuhnya terluka, nggak ada yang peduli. Kenapa? Padahal aku ingin melupakannya. Tapi hatiku masih sakit seperti ini. Weni, jangan menangis. Gak akan ada yang peduli. Besok itu pesta ulang tahun Yanti. Belakangan ini dia sering menangis di depan ayah. Katanya mau memperbaiki hubungan denganmu. Kamu ikut hadir ya? Gak mau. Kamu merajuk kenapa? Ini mungkin terakhir kalinya kamu menghadiri pesta ulang tahun Yanti. Setelah kamu menikah. Menurutmu, aku perlu datang? Perlu. Baiklah. Kuturuti keinginanmu.
Sejak kecil, kamu memang patuh dan pengertian. Makanya ayah sayang sekali. Tentu saja, Yanti memang paling patuh. Ayo, kamu juga ikut minum. Sama ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku bersulang untuk kalian. Weni itu putri kesayangan keluarga Lutfi. Pesta ulang tahunnya tentu harus diadakan dengan meriah. Ayah paling baik. Kalau ibu bagaimana? Ibu juga paling baik. Semuanya baik. Weni memang anak yang baik. Kak Weni sudah datang? Kau, Weni, cepat duduk di sana. Ayo, jangan sungkan. Karya, izinkanlah aku masuk ke kediaman ini. Gimanapun, aku sudah melahirkan anak Tuan Gandhi. Gandhi, dulu waktu kamu memohon pada ayahku agar aku dinikahkan padamu, kamu pernah menjamin pada keluarga Jaren akan sehidup semati denganku. Tapi sekarang, anak wanita simpananmu ini malah cuma lebih muda setengah tahun dari Weni. Karya, jangan menyalahkan Tuan Gandhi. Aku gak tanya padamu. Aku mencintai dia dan mau menikahi dia jadi istri setara. Kami kesini cuma buat mengabarimu saja. Kamu, selingkuhanmu ini mau dijadikan istri sah? Kamu mau biarkan putri hasil perselingkuhan ini jadi adik Weni? Kamu, coba kamu ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Ibu, 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 ibu. Kak Weni, ayo kita pergi. Yanti, hari ini kedatangan begitu banyak tuan muda. Jangan-jangan keluarga Lutfi mau menjodohkanmu. Tapi aku dengar kamu sudah dijodohkan ke keluarga Mudra. Janji pernikahan itu sudah lama dibatalkan. baguslah kalau begitu. Walau keluarga Mudra sangat berkuasa di wilayah utara, punya posisi tinggi, putranya itu sudah lumpuh. Menikah sama dia bukannya akan jadi janda hidup. Yanti, lihatlah, hari ini kedatangan begitu banyak putra bangsawan. Cepat katakan, mana yang kamu suka? Iya, katakan cepat. Yang aku suka, pertama, harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. Kedua, ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya untukku. Yang ketiga, Tuan Haris datang mengantar hadiah. Selamat ulang tahun, Nona Yanti. Semoga selalu bahagia. Satu set perhiasan kepala bertahta ruby, sepasang gelang giok imperial, sepasang giok rui kualitas terbaik, satu lukisan Phoenix. Perhiasan bertata rubi itu barang yang diimpikan semua putri bangsawan. Gelang giok imperial itu benar-benar langka. Giak Ruye itu seingatku sudah lama nggak beredar. Lukisan Phoenix itu lukisan terakhir Master Wijul. Nilainya sulit diperkirakan. Apa? Ini sebuah pemberian Tuan Haris. Kabarnya di lelang sebelumnya, Tuan Haris utus orang beli semua barang lelang buat Nona Yanti. Sekarang harus mengantar hadiah ulang tahun semahal ini. Tampaknya Nona Yanti akan segera naik daun. terima kasih Tuan Haris. Nona Yanti nggak usah sungkan. Tuan Haris sudah bilang nggak perlu sungkan padanya. Wah, Tuan Haris benar-benar memanjakan Yanti. Iya, disukai Tuan Haris. Itu adalah keberuntungan buat putri kami. Tuan dan Nyonya terlalu sungkan. Sekeluarga nggak perlu sungkan begitu. Sekeluarga. Dengar ucapan pengawal Cokro barusan. Jangan-jangan Tuan Haris mau menjalin pernikahan sama keluarga Lutfi. Iya, benar. Coba lihat Nona Yanti. Dia benar-benar disayangi semua orang. Justru Nona Weni
Padahal dia putri dari istri sah. Paras dan karakternya juga paling menonjol. Iya. Tapi justru dia nggak disayang. Hah. Kak Weni, kenapa menikmati angin sendirian di sini? Sepi banget. Kenapa? Gak ada tamu? Gak ada ayah? Akhirnya kamu rela lepas topengmu itu. Kamu tahu nggak? Ayah bilang padaku, kamu akan menikah sama orang lumpuh. Dulu, ibumu saja nggak bisa menandingi ibuku. Sekarang, kamu juga nggak bisa menandingiku. Kamu ulangi lagi? Aku bilang, dulu ibumu memang pantas mati karena susah melahirkan. Dia... Kak Weni, jangan! Kamu gak apa-apa kan? Jangan salahkan Kak Weni, aku yang bikin Kak Weni marah. Yanti, kamu nggak apa-apa kan? Cepat biar ibu lihat. Aku nggak apa-apa, Bu. Asalkan Kak Weni nggak marah lagi. Sekalipun dia menamparku lagi, aku akan terima. Weni, kamu sudah lupa ya tata krama keluarga Lutfi? Jahat sekali. Hari ini bahkan ulang tahun Nona Yanti. Gimana pun, ibunya meninggal muda. Dilahirkan tapi nggak dididik. Makanya hatinya sepicik ini. Ditambah lagi Nona Yanti, begitu disayangi, sudah pasti dia merasa iri. Barusan aku gak menamparnya. Tapi, kalau kalian mau berpikir begitu, Kamu? aku akan tampar. Anak durhaka! Benar-benar kurang ajar. sekali. Ajar sekali. Nona Weni, Ada apa? Aku menamparnya sekali. Kamu akan balas 99 kali. apa maksudnya? Jangan-jangan dia tahu soal kejadian waktu itu. Nona Weni, kamu punya segalanya. Kenapa masih menindas Nona Yanti? Aku punya segalanya. Aku punya apa? Saat dia datang, ibuku emosi sampai susah melahirkan, akhirnya meninggal. Begitu masuk ke kediaman Lutfi, dia merebut kamar yang disiapkan ibuku untukku. Merebut pakaianku, perhiasanku, dan segalanya milikku. Bahkan setelah ibuku meninggal, temanku satu-satunya Vivi juga direbut dan disiksa sampai mati. Vivi itu cuma seekor burung. Gak mungkin. Nona Yanti paling suka burung. Selain itu ku dengar Nona Yanti yang hidupnya susah. Terserah mau percaya atau enggak. Nona Weni, aku mau istirahat beberapa hari. Terserah kamu. Aku mau istirahat beberapa hari. Tuan Haris, Tuan Bangsawan akan marah kalau tahu. Ukir, Harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya.
Pergi ke tebing bulan. Gak bisa, Tuan Haris. Tempat itu sangat berbahaya. Anda masih berdarah, Tuan. Ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya buat aku. Pergi sekarang. Baik. Ibu, aku akan menikah dengan putra keluarga Mudra yang lumpuh. Aku cukup puas dengan pernikahan ini. Setidaknya Yudi nggak punya wanita simpanan. Oh iya, pengawal pribadi yang aku ceritakan sebelumnya, aku nggak mau lagi. Besok, waktu aku berangkat ke kota Baren, aku akan resmi kasihkan dia untuk Yanti. Setelah itu, aku nggak akan menoleh lagi. Ibu tenang saja, aku nggak akan kayak ibu, mencintai orang sampai rela mengorbankan nyawa. Itu terlalu bodoh. Aku akan jalani hidup ini dengan baik. Hidup dengan sangat baik. Nona Weni, waktu aku pulang, nggak sengaja ditabrak kereta kuda. Butuh istirahat 2 hari lagi. Sementara aku nggak bisa melindungimu. Ditabrak kereta kuda. Luka itu jelas-jelas jatuh karena manjat tebing. Terserah. Terima kasih, Nona Weni. Haris, mulai besok kita nggak akan ada hubungan dan nggak akan ketemu lagi. Salam, Tuan. Nona Yanti di kamar mana? Ada di atas. Terima kasih. Silakan. Bersulang. Oh ya, bunga itu apa benar sesulit itu dipetik? Betul. Tempat kayak tebing bulan itu, bahkan pasukan elit istana saja nggak berani sembarang masuk. Dia beneran nekat pergi ke sana. Oh iya, aku juga dengar setelah pulang dari pesta ulang tahun, dia mengukir namamu di dadanya. Tampaknya dia beneran menyukaimu. Benar, kalau sampai dia memetik bunga itu, bukannya Yanti harus menyerahkan diri buat membalas perasaannya. Dia cuma seorang pengawal. Memangnya pantas. Sekarang aku ini, orang yang disukai, putra keluarga Yandi.
Tapi Kak Haris itu memang tampan kalau dibiarkan buat jadi kekasihku. Bukannya nggak bisa. Kamu gak takut kalau dia tahu? Kenapa kalau tahu? Namanya pria, dikasih sedikit manis saja, dia akan tetap tinggal di sisiku lagi dan setia padaku. Siapa suruh kamu masuk tanpa ketuk pintu? Kamu tahu siapa aku? Kalau sampai mengganggu tamu penting kayak kami, berapa nyawamu yang hina itu bisa menebusnya? Maaf Nona, mohon maaf sekali. Nona, karena ada seorang tuan buru-buru mencari Anda, makanya aku... Tuan, sebelah sini. Mohon maaf Tuan, aku salah ingat ruang pribadinya. Nggak masalah. Silakan. Siapa yang begitu nggak tahu diri, beraninya menggangguku? Kak Haris, kenapa kamu di sini? Tadi aku kaget, makanya... Nggak masalah. Kamu keluar dulu. Baik. Aku nggak ganggu kalian kan? Mana mungkin. Ambillah. Ini buat kamu. Ini bunga duri merah. Kak Haris, makasih ya. Kamu baik banget padaku. Nona Weni, ini Pindahan. Pindah ke tempat lain. biar ku bantu. Nggak perlu. Kamu ada tugas lain. Apa? Beli seporsi kacang berangan panggang. Antar ke kediaman lama Lutfi buat Yanti. Kenapa? Nanti kamu akan tahu. Baiklah. Oh ya. Di sini ada sepucuk surat. Bawa sekalian buat Yanti. Baik. Nona Weni, alamat tempat tinggal barumu beritahu pengurus Listo. Aku akan menyusul nanti. Sebagai pengawal pribadimu, aku harus selalu menjagamu. Haris, selamat tinggal. Apa? Nggak ada apa-apa. Pergilah. Jangan bergerak. Nanti lukisan wajah tampanmu itu jelek. Nona Weni, aku nggak tahan lagi. Aku nggak peduli. Kamu itu pengawalku, harus menuruti perkataanku. Boleh gerak kalau kuizinkan.时间流进，再把你看清，意识倒映的微信，可望不可及的影，触碰你荡漾破碎